Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian, semoga kalian sehat selalu di rumah dan kita semoga diberi kesehatan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjut kepada bab selanjutnya, yaitu tentang dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji. Di sini ada beberapa gambar ibadah haji dan umrah. Jadi kita akan belajar tentang ibadah haji dan umrah. Selanjutnya kita akan ada di sini diagram dahsyatnya persatuan dalam ibadah haji dan umrah. Haji terdiri dari syarat wajib haji dan umrah syarat umrah, rukun haji, rukun umrah, wajib haji, wajib umrah, dan sunnah haji. Larangan haji dan umrah, hikmah haji dan umrah, sikap mulia yang akan dihasilkan, yaitu menunjukkan ketaatan kepada Allah, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, menciptakan rasa persatuan dalam kesatuan umat Islam, terjalin silaturahmi antara umat Islam. Renungkan, di sini ada gambar tentang orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Selanjutnya kita akan lanjut kepada pertama yang akan dibahas tentang ibadah haji. Ibadah haji, pengertian ibadah haji. Haji berasal dari bahasa Arab, yaitu hajjah, yang artinya menyengaja, atau secara istilah haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah atau Baitullah untuk melaksanakan beberapa amal ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Ibadah haji adalah rukun Islam yang kelima. Mekah adalah tempat kelahiran Nabi Muhammad. Di kota Mekah terdapat Ka'bah yang dijadikan kiblat bagi umat muslim seluruh dunia ketika melakukan salat. Di dalam Al-Quran terdapat di dalam surah Ali Imran ayat 97, berdasarkan ayat di atas, bahwa perintah melaksanakan haji adalah wajib bagi yang mampu dan sekali dalam seumur hidup. Haji terbagi tiga, yaitu haji ifrat, tamatu, dan kiran. Ifrat adalah mengerjakan haji kita terlebih dahulu, setelah itu baru mengerjakan umrah. Tamattu adalah sebaliknya, mengerjakan umrah terlebih dahulu, sesudah itu baru mengerjakan haji. Yang ketiga adalah kiran, yaitu mengerjakan haji dan umrah secara bersama-sama. Syarat wajib haji. Syarat wajib haji ada yang pertama beragama Islam, yang kedua balik, artinya balik adalah sudah mencapai usia 15 tahun bagi laki-laki, atau bagi perempuan sudah datang haid atau datang bulan. Yang ketiga berakal sehat, empat merdeka, dan kelima mampu. Jadi ada 5 syarat yang wajib haji. Rukun haji. Rukun haji adalah segala sesuatu yang wajib kita kerjakan selama mengerjakan ibadah haji. Yang pertama ihram, dengan niat, artinya ihram adalah berpakaian sekaligus kita mulai berniat melaksanakan ibadah haji. Yang kedua wukuf. Wukuf adalah melaksanakan berdiam diri di suatu tempat yang namanya Padang Arafah. Padang Arafah yaitu ketika tergelincir matahari waktu zuhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbenam matahari tanggal 9 Dzulhijjah. Tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah atau memutar Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari sudut Hajar Aswad dan berakhir di sudut Hajar Aswad pula. Yang keempat sa'i. Sa'i adalah berjalan atau berlari-lari kecil antara bukit Safa dan Marwah. Jadi ada sebuah bukit, tapi bukit itu sekarang tidak ada bentuk bukit, tapi masih ada sisa-sisa seperti bukit. Jadi antara bukit Safa dan Marwah kita berlari kecil sebanyak 7 kali. Yang selanjutnya ada caranya, kalian baca sendiri sa'i seperti apa. Yang selanjutnya adalah tahallul. Tahallul adalah menghalalkan atau mencukur minimal 3 helai rambut. Yang keenam adalah tertib. Tertib mendahulukan yang dahulu di antara rukun itu, tidak boleh terbolak-balik. Itu adalah rukun ibadah haji. Selanjutnya adalah wajib haji. Wajib haji adalah yang dikerjakan atau harus dikerjakan oleh seorang hamba apabila mengerjakan ibadah haji. Dan apabila tidak dikerjakan maka tetap sah, tapi diganti dengan membayar dam atau menyembelih hewan. Yang pertama ihram dari miqat.
Ihram dari mikat adalah memulai dari sebuah tempat, yaitu tempat, dan ada beberapa tempat yang harus kita memulai. Sebelum memulai di situ berniat sekaligus memakai pakaian ihram. Yang kedua, bermalam di Muzdalifah, bermalam di suatu tempat yang namanya Muzdalifah. Yang ketiga, melontar jumrah, yaitu melontar jumrah Aqabah pada hari raya haji. Yang keempat, melontar 3 jumrah setelah hari raya haji, atau tanggal 11, 12, dan 13. Selanjutnya, bermalam di Mina. Yang keenam, tawaf wada. Yang ketujuh, tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharamkan ketika melaksanakan ibadah haji. Sunnah-sunnah haji ada beberapa macam. Yang pertama, membaca talbiyah. Talbiyah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lakal mulk la syarika lak. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, membaca zikir. Yang keempat, salat 2 rakaat sesudah tawaf. Yang kelima, masuk ke Ka'bah. Larangan haji bagi laki-laki memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, menutup kepala. Yang kedua, bagi perempuan dilarang untuk menutup muka dan kedua telapak tangan. Yang ketiga, larangan bagi laki-laki dan perempuan ada memakai wangi-wangian, menghilangkan rambut, memotong kuku, mengangkat atau mengadakan akad nikah, bersetubuh bagi suami istri, berburu atau membunuh binatang. Yang selanjutnya, kita dam haji atau denda haji. Denda haji ada di sini, kalian baca sendiri apa denda yang harus dilaksanakan oleh ketika melanggar atau tidak melaksanakan wajib haji. Selanjutnya, ibadah umrah. Kita lanjut ibadah umrah. Ibadah haji dan umrah hampir sama dengan ibadah haji, tapi bedanya kalau ibadah umrah adalah sunnah, kalau ibadah haji adalah wajib. Yang kedua, ibadah haji itu lengkap. Artinya kalau ibadah umrah lengkap tetapi tanpa melaksanakan wukuf di padang Arafah. Pengertian hukum umrah artinya berkunjung. Secara istilah adalah umrah adalah berkunjung ke Ka'bah dengan melaksanakan tawaf dan sa'i dalam waktu yang tidak ditentukan. Jadi hukumnya adalah pada atas sekali seumur hidupnya. Jadi hukumnya itu adalah sunnah atau fardu ain untuk selama seumur hidup. Umrah disebut juga haji kecil, kalau haji disebut dengan haji besar. Hampir sama sudah syarat, ada beberapa syaratnya hampir sama dengan haji, Islam, balik, berakal, merdeka. Rukun umrah yang tadi sudah dijelaskan hampir sama, bedanya tidak ada wukuf di padang Arafah. Wajib umrah adalah ihram dari mikat, dan yang kedua menjauhi larangan-larangan umrah. Yang ketiga adalah hikmah haji dan umrah, yaitu bagi individu menghapus dosa kecil, diampuni segala dosa. Yang ketiga, mencucikan jiwa. Yang keempat, meningkatkan keimanan. Yang lima, mengingatkan akan perjuangan Rasulullah yang telah dilakukan oleh Rasulullah selama menyinari dunia dengan amal saleh. Yang keempat, bagi umat Islam menciptakan rasa persatuan, mempererat tali persaudaraan bagi umat Islam, dia untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Yang keempat, lebih mengutamakan kepentingan agama. Jadi haji dan umrah adalah menciptakan rasa persatuan bagi umat Islam seluruh dunia. Di sini kalian kerjakan apa refleksi akhlak mulia, sangat setuju dan kurang setuju kalian kerjakan. Apabila suatu kemampuan topik saya akan melaksanakan, apakah sangat setuju atau kurang setuju, dan seterusnya dikerjakan. Ada di sini kisah teladan, kalian baca sendiri. Semoga kita nanti jawaban atau rangkuman itu dibaca, terus ayo berlatih, ini kalian kerjakan, dijawab untuk nanti dipelajari ketika ulangan nanti. Semoga kita semuanya akan dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah. Semoga kita dapat melaksanakan ibadah haji dan umrah, amin ya rabbal alamin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Absen kalian tetap kerjakan, dan semoga kalian sehat walafiat di rumah, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.